Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Ekonomi Mikro Islam akan membahas mengenai materi maksimalisasi laba. Perkenalkan, saya Sela Selviana Sari dan rekan-rekan saya, Dwita Indriani, Ayudhya Hapsari, dan Nisvia Aulia. Berikut pemaparan materi maksimalisasi laba. Perkenalkan, nama saya Nisvia Aulia Sikhomah, NIM 044. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai maksimalisasi laba dalam pandangan sekuler. Hipotesis dalam memaksimalkan laba merupakan suatu hal yang perlu membutuhkan penganalisisan karena karakteristiknya tidak realistik. Dalam ilmu teori Islam, maksimalisasi tersebut mengkaji tentang apa, bagaimana, dan untuk siapa adanya maksimalisasi laba. Hasil produksi atau output merupakan hasil kerjasama antara beberapa faktor ekonomi, yaitu modal dengan tenaga kerja serta input-input lain yang dibutuhkan. Dalam teori ekonomi kapitalisme atau sekuler, dalam hal ini biasanya menggunakan pendekatan impersonal dalam kegiatan distribusinya. Pendekatan ini terutama berlandaskan pada kekuatan-kekuatan pasar, sebagaimana yang diatur oleh kompetisi untuk menjadi suatu pembagian adil produk bagi faktor-faktor produksi. Dalam bidang ekonomi, orang dapat menyatakan bahwa keadilan menuntut penggunaan sumber daya dengan cara yang merata, sehingga tujuan kemanusiaan yang dihargai secara universal yaitu pemenuhan kebutuhan umum, pertumbuhannya optimal, lapangan kerja yang lengkap, pemerataan pendapatan dan kekayaan, dan kestabilan ekonomi terwujud. Dalam pandangan ekonomi sekuler, maksimalisasi laba sebagai kondisi rasional yang tidak berhubungan dengan kesejahteraan antar individu, para usahawan justru akan bersaing untuk memperoleh laba pribadi, sehingga menyampingkan kesejahteraan sosial. Saya Ayudhya Hapsari NIM 031 akan menyampaikan materi lanjutan yang telah disampaikan teman saya sebelumnya. Nah, argumen yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya itulah yang menyampaikan laba sebagai sifat dasar terpenting dari perusahaan tersebut, yaitu bahwa harga pasar produk perusahaan pasti memiliki margin walaupun kecil, yang mana proses penggandaan ini seharusnya bergantung pada posisi atau kondisi persaingan pasar dengan usahanya tersebut. Subbab yang kedua yaitu mengenai penentuan posisi laba secara islami. Di dalam konsep Islam penentuan posisi laba, perilaku rasional dalam memaksimalisasi laba dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama mengenai pandangan Islam terhadap bisnis, yaitu bisnis adalah sebagai fardu kifayah, dan yang kedua yaitu mengenai perlindungan kepada konsumen. Dan yang terakhir atau ketiga yaitu mengenai bagi hasil di antara faktor-faktor yang mendukung. Nah, ketiga faktor itulah yang pengaruhi maksimalisasi laba dan akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Selviana Sari NIM 048. Di sini akan menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi maksimalisasi laba. Yang pertama adalah bisnis adalah suatu fardu kifayah. Bisnis Islami merupakan serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya, termasuk profitnya. Namun dibatasi dalam cara memperoleh dan pendayagunaannya karena aturan halal haram. Aturan halal haram ini sangat diperlukan bagi individu yang berhubungan dengan ekonomi. Hal ini telah dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 111 dan surat Al-Jumu'ah ayat 9 dan 10. Faktor yang kedua adalah perlindungan terhadap konsumen. Perlindungan terhadap konsumen merupakan tindakan yang berhubungan atas berbagai kemungkinan terjadi penyalahgunaan terhadap kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh konsumen itu sendiri. Penyalahgunaan terhadap konsumen ini bisa saja terjadi sebelum adanya transaksi, ketika transaksi berlangsung, bahkan transaksi yang sudah terjadi. Di dalam Islam, penyalahgunaan atau penipuan ini sangat diharamkan. Oleh karena itu, dibuatlah aturan perlindungan terhadap konsumen.
Faktor yang ketiga adalah bagi hasil di antara faktor yang mendukung. Dalam masa yang akan datang, diperkirakan sistem bagi hasil akan menjadi pola yang dominan dalam organisasi bisnis. Namun, hal ini sangat bergantung kepada masyarakat sendiri dalam pelaksanaannya. Apabila mereka menggunakan fakta agama dan memasukkan mekanisme bagi hasil dalam setiap kegiatan, maka maksimalisasi laba ini akan berjalan dengan baik. Hai, saya Dwita Indriani, NIM 12402193001. Di sini saya akan membahas mengenai maksimalisasi laba dan efek sosialnya. Dalam sistem Islam, keseimbangan output adalah lebih besar, harga lebih rendah, dan profit lebih besar daripada sistem sekuler. Untuk itu, kita temukan sebagai berikut. Perusahaan Islami beroperasi dengan menggunakan sistem bagi hasil. Dalam sistem bagi hasil, terdapat pembagian hasil dan pembagian resiko yang diterima. Hubungan antara profit dan resiko dalam perusahaan Islami dapat dilihat sebagai berikut. Perusahaan Islami beroperasi dengan menggunakan sistem bagi hasil. Dalam sistem bagi hasil ini, terdapat pembagian hasil dan resiko. Hubungan antara profit dan resiko dalam perusahaan Islam dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar tersebut melukiskan bahwa dalam perusahaan sekuler, bunga bersih yang dibayar atas pinjaman ditunjukkan dengan kurva AA1 dengan tangen dari kurva indiferen I1 pada titik T1. Kurva AA1 merupakan kurva cembung terhadap sumbu laba. Hal ini menunjukkan bahwa jika ada penambahan laba perusahaan yang diharapkan, maka resiko akan bertambah setingkat dengan penambahannya. Sedangkan dalam perusahaan Islam yang menghilangkan bunga dan menggantinya dengan bagi hasil, kurva akan bergeser ke arah kanan, yaitu ke posisi BB1. BB1 adalah tangen dari kurva indiferen I1 pada titik T2. Dalam perusahaan Islami, bisa memungkinkan perusahaan memiliki lebih banyak laba untuk resiko yang lama, atau laba yang sama untuk resiko yang lebih rendah. Berikut tadi pemaparan materi maksimalisasi laba. Semoga bermanfaat. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.